Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana prosedur restorasi GIC kelas 2. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karies. Karies adalah kerusakan pada struktur jaringan keras gigi, baik enamel maupun dentin, yang diakibatkan oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri yang terdapat pada plak gigi. Karies kelas 2 adalah karies gigi yang terletak pada bagian proksimal gigi posterior. Sedangkan untuk penata laksanaan karies kelas 2 ini, yaitu akan dilakukan restorasi kelas 2 GIC, di mana restorasi ini merupakan suatu prosedur klinis untuk menggantikan jaringan keras gigi yang telah hilang akibat terjadinya proses karies tadi. Restorasi kelas 2 ini merupakan restorasi pada permukaan proksimal gigi posterior pada gigi anak yang diindikasikan sebagai karies yang aktif. Tujuan dari restorasi ini adalah membuang enamel dan dentin yang terkena karies serta membentuk kavitas sedemikian rupa sehingga bahan tumpatan dapat diletakkan di dalamnya secara sempurna. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai ergonomi, di mana ergonomi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon dan nomos. Ergon artinya kerja dan nomos artinya peraturan atau hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ergonomi merupakan sebagai ilmu aturan tentang kerja. Ergonomi ini terdiri dari beberapa zona kerja. Yang pertama itu dinamakan static zone, zona yang dimulai dari arah jam 11 sampai jam 2. Static zone ini adalah daerah tanpa pergerakan dokter gigi maupun perawat gigi serta tidak terlihatnya oleh pasien. Zona yang kedua disebut dengan assistant zone, di mana dimulai dari arah jam 2 sampai jam 4. Assistant zone adalah daerah tempat pergerakan perawat gigi. Zona yang keempat dinamakan transfer zone, dimulai dari arah jam 4 sampai jam 8. Transfer zone ini adalah daerah tempat alat dan bahan dipertukarkan antara dokter gigi dan perawat gigi. Sedangkan zona yang terakhir yaitu operator zone dari arah jam 8 sampai jam 11. Selanjutnya indikasi restorasi GIC kelas 2. Yang pertama itu gigi dengan tekanan kunyah yang ringan. Yang kedua, insidensi karies rendah dan sedang. Yang ketiga, gigi desidui, biasanya itu pada gigi molar desidui. Yang keempat, karies yang kecil. Yang kelima, karies kelas 2 GV Black yang mengenai permukaan proksimal gigi posterior. Dan yang terakhir yaitu gigi yang dapat diisolasi. Kemudian masuk ke kontraindikasi restorasi GIC kelas 2. Yang pertama, digunakan pada kavitas yang dalam tanpa pelapis CaOH2 karena dapat menyebabkan patologi pulpa. Dan yang kedua, lesi erosi dangkal karena GIC tidak bisa bertahan lama. Yang keempat, kavitas yang terletak pada daerah yang menerima tekanan tinggi. Dan yang kelima, lesi yang mengakibatkan area luas pada email labial yang mengutamakan estetika. Selanjutnya masuk ke persiapan alat dan bahan. Yang pertama itu untuk alat terlebih dahulu, yaitu terdiri dari satu set alat standar berupa pinset, kaca mulut, sonde, dan ekskavator. Kemudian ada plastis instrumen, yaitu untuk membawa bahan restorasi ke kavitas. Kemudian ada cement stopper untuk memadatkan bahan restorasi. Selanjutnya ada fissure bur untuk melakukan preparasi. Yang kelima yaitu ada Arkansas bur untuk polishing. Kemudian ada mikromotor, glass plate, dan paper pad untuk tempat mengaduk bahan GIC. Kemudian terakhir ada agate spatel untuk pengaduk bahan GIC. Selanjutnya masuk ke bahan. Yang pertama itu ada satu set GIC terdiri dari powder dan liquid. Yang kedua itu articulating paper untuk mencek oklusi. Yang ketiga itu ada varnish. Dan yang terakhir ada cellophane strip.
Jadi, untuk tujuan preparasi itu sendiri yaitu untuk membuang enamel dan dentin karies yang membentuk kavitas sehingga bahan restorasi dapat diletakkan di dalamnya dengan sempurna. Adapun prinsip-prinsip preparasi, yang pertama itu outline foam, yaitu membuang semua jaringan karies dan fisur yang dalam dan membuang jaringan enamel yang tidak didukung dentin. Yang kedua itu ada resistance foam, yaitu membentuk kavitas agar restorasi maupun giginya tidak pecah dan tahan terhadap tekanan pengunyahan. Yang ketiga yaitu retention foam, yaitu membentuk kavitas agar restorasi tidak mudah bergerak dan tidak mudah lepas. Yang keempat yaitu convenience foam, di mana membentuk kavitas yang memudahkan pemasukan atau insersi atau pemasangan dari bahan restorasi itu sendiri. Prinsip yang kelima yaitu removing the remaining of the caries dentin, yaitu membuang jaringan karies yang masih tersisa. Yang keenam yaitu finishing the enamel wall and margin, yaitu menghaluskan dan membentuk sudut pada dinding email. Yang ketujuh yaitu toilet of cavity, di mana membuang semua jaringan yang masih tertinggal, memeriksa dan menghaluskan dinding kavitas dengan kapas. Selanjutnya untuk tahap preparasi, yang pertama itu isolasi terlebih dahulu daerah kerja. Yang kedua itu menekan gingiva di bagian interdental, kemudian dipasangkan wooden wedges. Lalu melakukan preparasi di bagian box proksimal, dimulai dari tepi ke arah gingival dan meluas ke arah buko gingival. Lalu membentuk sudut yang tepat antara dinding gingival dengan dinding bukal dan lingual yang sejajar terhadap kontur gigi, serta melebarkan di bagian servikal, membesarkan titik kontak dan mengusahakan tidak merusak gigi tetangga. Selanjutnya baru kita lakukan preparasi dovetail di okklusal dengan kedalaman antara 0,5 sampai 1 mm menggunakan bur. Lalu membuang sisa jaringan karies dengan ekskavator tajam atau bur bulat dengan low high speed. Setelah itu membuat bevel dan membuat groove pada garis sudut aksiopulpa. Membuang jaringan email atau enamel yang menggaung di sisi bukal, lingual, dan dinding gingiva dengan chisel kecil. Lalu bila atap pulpa tipis, perlu dilapisi dengan pelindung pulpa, kemudian oleskan varnis minimal 2 lapis. Selanjutnya, baru kita masuk manipulasi GIC. Persiapkan alat dan bahan, kemudian ambil powder dan liquid dengan perbandingan 1:1. Miringkan botol secara horizontal dan membuangnya secara vertikal. 1 tetes cairan terputus berada di sudut kertas. Lalu selanjutnya kita ambil powder dengan sendok khusus sesuai dengan besar kavitas. Ratakan powder tersebut di mulut botol, kemudian letakkan di atas paper pad secukupnya. Lalu setelah diletakkan di paper pad, powder tersebut kita bagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, baru kita lakukan hands mixing menggunakan agat spatel. Mixing tersebut dilakukan pada paper pad dengan gerakan yaitu memutar secara halus sampai powder dan liquid tersebut tercampur dengan homogen. Aduk secara bersamaan, kemudian setelah homogen, baru bahan GIC dapat diaplikasikan. Sebelum bahan GIC diaplikasikan ke kavitas, terlebih dahulu kita pasang matriks pada gigi yang berguna untuk membangun dinding kavitas tersebut.
Setelah pemasangan matriks, baru kita aplikasikan dentin conditioner selama 10-15 detik pada kavitas. Setelah itu bilas dengan air dan keringkan hingga moist. Selanjutnya, ambil bahan GAC menggunakan plastis instrumen ke kavitas, lalu padatkan menggunakan cement stopper. Setelah bahan GAC padat, baru kita bentuk anatomis gigi menggunakan instrumen Bornizer. Tunggu hingga mengeras. Setelah bahan restorasi GAC mengeras atau setting, baru kita lepaskan matriks pada gigi tersebut. Periksa tambalan. Jika ada undercut atau daerah yang kasar, lakukan preparasi menggunakan bur Arkansas dan periksa kembali oklusinya. Selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan oklusi pada pasien dengan menggunakan articulating paper. Jika ada tanda yang tebal atau jejas yang tebal, dihilangkan menggunakan bur Arkansas. Jadi sampai disinilah penjelasan restorasi kelas 2 dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.